Udah saya buka lagi sarung tangannya. Kemana uangnya ibu yang diambil kemarin? Pakai jalan Ibu ada berapa uang yang sudah diambil bu? Salam sejahtera. Iya, siapa yang suruh menurutnya? Mungkin setelah kita buka ini di media ada laporan-laporan baru, nanti tidak menutup kemungkinan akan ada lagi. 05/1 Romawi 2025 Polsek Lamasi Polres Luwu pada tanggal 16 Januari 2025. Tidak ada korban-korban lainnya yang menjadi korban dalam penerimaan atau seleksi penerimaan anggota Polri. Rekan-rekan sekalian, untuk pengungkapan ini laporan polisinya sebanyak 4 laporan polisi, yang berarti ada sekitar 4 orang korban dari tindak pidana penipuan ini. Dimungkinkan ada korban lain, oleh karenanya jika masih ada yang merasa menjadi korban dari dugaan tindak pidana penipuan ini, dipersilahkan untuk bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Yang pertama, berdasarkan nomor laporan polisi LPB 05/1 Romawi 2025 Polsek Lamasi Polres Luwu pada tanggal 16 Januari 2025. Kemudian yang kedua, berdasarkan laporan polisi LPB 20/3 Romawi 2025 Polsek Lamasi Polres Luwu tanggal 2 Maret 2025. Yang ketiga, berdasarkan laporan polisi LPB 79/3 Romawi 2025 tanggal 16 Maret 2025, dan laporan polisi nomor LPB 86/3 Romawi 2025 tanggal 22 Maret 2025. Korban para orang tua casis berinisial saudara SC, saudara EP, saudara AD, dan saudari ZM. Tersangka berinisial saudari HA, umur 52 tahun, pekerjaan wira swasta, beralamat di Kecamatan Lamasi Timur, di mana yang bersangkutan bertugas merekrut calon siswa Bintara Polri Rekpro gelombang kedua tahun 2024. Kemudian perannya dibantu oleh saudara MR 52 tahun, beralamat di Kota Palopo, yang mengaku sebagai seorang inspektur jenderal dari kepolisian. Modus operandi, tersangka berinisial saudari HA bertugas merekrut anak korban yang akan mengikuti seleksi Bintara Polri dengan mengiming-imingi korban untuk membantu meluluskan anaknya yang mengikuti seleksi rekrutmen Polri tahun 2024 dengan meminta sejumlah uang sebagai mahar untuk pengurusan casis. Adapun besaran uang mahar tersebut jumlahnya bervariasi di kisaran 300 juta hingga 400 juta rupiah untuk setiap casis, dan atas adanya iming-iming tersebut tersangka telah mengambil uang korban sebagai DP antara kisaran 25 juta hingga 300 juta rupiah. Terhadap tersangka berinisial saudara MR bertugas membantu saudari HA untuk meyakinkan korban, di mana terhadap tersangka saudara MR mengaku sebagai seorang inspektur jenderal polisi ketika berbicara dengan para korban. Dalam menjalankan aksinya, tersangka meyakinkan para korban bahwa anak korban sebagai casis sudah pasti lulus, karena yang memegang atau mengurus adalah seorang irjen yang merupakan jenderal polisi
di mana saat dalam menjalankan aksinya, tersangka saudari HA menghubungkan para korban kepada tersangka saudara MR yang berkedok sebagai seorang jenderal polisi pada saat itu. Dan pada saat itu pula tersangka sempat memperlihatkan kepada para korban sebuah surat pengumuman kelulusan yang diduga palsu dan dibuat sendiri oleh tersangka saudari HA. Selain itu, tersangka inisial saudari HA juga meyakinkan beberapa orang casis yang telah direkrut dengan cara seringkali mengajak casis tersebut ke Polda Sulawesi Selatan saat proses rekrutmen berjalan. Namun pada saat berada di Polda, casis hanya disuruh menunggu di kantin, sedangkan terhadap tersangka berpura-pura masuk ke dalam salah satu ruangan. Dan oleh tersangka juga sempat mengajak dari salah satu casis ke SPN Polda Sulsel di Batua saat akan dimulai pembukaan pendidikan, di mana terhadap casis tersebut sempat disuruh oleh tersangka saudari HA untuk masuk bergabung ke dalam barisan casis yang telah dinyatakan lulus. Namun saat dilakukan pembacaan pembagian barak maupun pembagian perlengkapan pendidikan terhadap nama casis tersebut tidak ditemukan. Akibat perbuatan tersangka tersebut, kerugian dari keempat korban mencapai sekitar kurang lebih 750 juta rupiah, yang mana nilai kerugian secara transfer sebesar 710 juta rupiah dan secara tunai atau cash sebesar 40 juta rupiah dengan rincian masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, dari orang tua casis berinisial saudara SC mengalami kerugian sekitar kurang lebih 51 juta rupiah. Kemudian yang kedua, orang tua casis berinisial saudara EP mengalami kerugian sekitar kurang lebih 149 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, orang tua casis berinisial saudara kaitannya dalam penerimaan anggota Polri. Hal ini penting untuk kami sampaikan pada saat ini, sebagaimana kita ketahui bahwa juga sedang berlangsung seleksi penerimaan anggota Polri. Oleh karena itu, kasus ini kami anggap penting untuk dilakukan konferensi pers agar tidak ada korban-korban lainnya yang menjadi korban dalam penerimaan atau seleksi penerimaan anggota Polri. Dan sekalian, untuk pengungkapan ini, laporan polisinya sebanyak 4 laporan polisi, yang berarti ada sekitar 4 orang korban dari tindak pidana penipuan ini. Dimungkinkan ada korban lain, oleh karenanya jika masih ada yang merasa menjadi korban dari dugaan tindak pidana penipuan ini, dipersilahkan untuk bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Ini hanya berdua ini saja yang berperan, begitu. Siapa tahu mungkin di Polres lain ada. Sepertinya ini palsu untuk meyakinkan korbannya. Tolong di-blur nanti mukanya ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.